Suara aku udah kedengeran jelas belum? Halo Kak, udah. Udah Kak. Oke. Kita mulai ya, karena udah jam 19:10. Selamat datang teman-teman semua. Perkenalin, nama aku Yasmin dari Bersinar. Hari ini aku bakal bantuin kalian buat ngerjain soal ekonomi paket 806 2010 dari boleh tolong di mute aja ya kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Nanti di sesi terakhir kita boleh tanya jawab tentang soal-soalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya soalnya, bisa dicek di bit.ly/soal bersinar atau ada di bio sosial medianya Bersinar. Terus juga nanti pembahasannya bisa kalian cek lagi di situ dan bisa nonton videonya lagi di YouTube-nya Bersinar. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diselesaikan. Oke, kita mulai ya. Nanti kalau misalnya terlalu cepat, boleh di chat aja. Terus juga kalau ada pertanyaan, boleh langsung di chat atau nanti di sesi terakhir pas kita tanya jawab. Jadi aku mulai ya dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini sebenarnya selalu keluar ya dari 803 sampai sekarang 806. Selalu keluar, makanya kita harus hati-hati ngerjain soal ini. Kemungkinan bisa aja keluar lagi gitu ya pas kalian lagi ujian. Nah, di sini tuh yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permintaan menjadi elastis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih elastis itu apa. Elastis itu adalah barang yang sangat peka terhadap perubahan harga. Jadi misalnya nih harganya tuh berubah meningkat misalnya. Nah, kuantitinya tuh langsung ngaruh banget, dia langsung turun gitu. Sama halnya kalau misalnya harganya turun, nanti dia sangat peka terhadap perubahan kuantitinya yang naik gitu. Jadi kalau misalnya elastis ini sangat berpengaruh faktor harga terhadap permintaannya. Lawannya dari elastis itu adalah inelastis. Kalau misalnya inelastis, perubahan harga itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Nah, biasanya kalau yang inelastis itu barang-barang yang kebutuhan pokok atau yang mau nggak mau berapapun tingkat harganya, kita tetap mengkonsumsi itu gitu. Sekarang kita lihat nih faktornya apa aja yang menyebabkan permintaan itu menjadi elastis dari opsi A sampai opsi E. Nah, dari A itu dia bilang semakin sedikitnya jumlah barang substitusi. Nah, substitusi itu kan pengganti ya. Berarti kalau misalnya dia semakin sedikit jumlah barang substitusi, berarti opsi barangnya itu sangat sedikit atau nggak banyak gitu penggantinya. Nah, kalau misalnya opsi kita itu sedikit, maka ya mau nggak mau kita akan beli barang tersebut gitu. Kalau misalnya kita nggak ada pilihan lagi, nggak ada opsi lagi untuk penggantinya, ya mau nggak mau tingkat harga berapapun kita akan mengonsumsi barang tersebut. Makanya kalau misalnya sedikit substitusi atau opsinya sedikit, dia itu bakal jadi yang inelastis gitu. Jadi nggak berpengaruh tingkat harga berapapun karena ya nggak ada lagi opsi yang lain gitu. Nah, terus lanjut ke opsi B. Nah, opsi B ini juga termasuk ke dalam inelastis. Kenapa? Karena yang tadi aku udah bilang, kebutuhan pokok ini tingkat harga berapapun akan tetap dikonsumsi karena dia kan kebutuhan pokok gitu. Jadi bakal tetap butuh gitu. Makanya dia termasuk yang inelastis juga. Yang C ini semakin pendeknya periode waktu. Nah, pendeknya periode waktu ini menyebabkan si permintaannya ini nggak ada waktu untuk mencari gitu. Jadi kayak dia nggak bisa comparing harga sama toko lain, nggak bisa melakukan tawar-menawar gitu. Nah, di sini tuh periode waktunya pendek sehingga mau nggak mau dia akan beli pada tingkat harga berapapun gitu. Makanya dia termasuk yang inelastis juga. Kalau misalnya dia punya periode waktu yang panjang, dia bisa research ke toko yang lain, dia bisa cari opsi-opsi yang lain, dia bisa tawar-menawar. Nah, kalau misalnya makin panjang, itu dia barangnya yang jadi elastis gitu. Terus lanjut lagi ke opsi D. Opsi D ini pentingnya barang tersebut bagi konsumen. Nah, penting ini masih sama ya kayak kebutuhan pokok tadi. Makanya dia termasuk yang inelastis juga. Dan yang terakhir yang jawabannya yaitu semakin banyaknya jumlah barang yang jumlah barang substitusi gitu atau banyak penggantinya, banyak opsi. Itu kontradiktif sama opsi A tadi. Kalau opsi A itu dia sedikit substitusinya, kalau yang E itu banyak. Makanya yang E ini jawabannya benar, dia yang elastis. Karena kalau misalnya banyak barang penggantinya, sorry ya, kalau kecepatan.
Nah, kalau misalnya banyak barang substitusinya atau banyak penggantinya, maka dia akan memilih yang paling menguntungkan bagi dia. Gitu. Misalnya harganya paling rendah atau misalnya yang paling gampang diakses gitu. Makanya dia akan mencari yang paling menguntungkan. Jadi jawabannya yang gitu. Dia yang elastis. Kita lanjut lagi ke nomor kedua. Nah, nomor kedua ini dia ngomongin tentang kurva. Di soal itu, kurva yang menunjukkan kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi oleh seorang produsen yang menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, di sini tuh yang perlu kita highlight itu adalah dua macam faktor produksi. Nah, kalau misalnya kita lagi ngomongin faktor produksi, berarti lagi ngomongin teori perilaku produsen. Karena produksi kan dihasilkannya sama produsen. Nah, di dalam teori perilaku produsen itu ada dua jenis kurva. Kurvanya ini ada yang namanya isokwan yang ada di opsi C, dan ada yang disebut isokos yang ada di opsi B. Nah, berarti yang lain kita langsung coret aja nih dari opsi A, D, dan E. Kita cek dulu opsi A itu dia nyebutin kurva Phillips. Nah, kurva Phillips ini itu adalah hubungan tingkat inflasi dengan pengangguran. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu tingkat inflasinya, nanti kita bisa tahu juga tingkat penganggurannya itu dari kurva Phillips gitu. Tapi dia bukan teori perilaku produsen, makanya salah. Terus lanjut lagi yang opsi D. Opsi D kan dia bukan teori perilaku produsen juga. Dia itu ngomongin kurva indiferensi. Kalau misalnya kurva indiferensi, itu malah datangnya dari konsumen atau teori perilaku konsumen gitu. Nah, kalau misalnya indiferensi ini ngomongin tentang kombinasi konsumsi dua barang. Jadi dia itu udah pasti salah karena nggak ngomongin tentang produksi. Terus yang E itu kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini benar datangnya dari dari produsen atau ngomongin tentang produksi. Cuman kalau dia itu ngomongin tentang sejumlah barang yang dijual atau yang ditawarkan gitu. Jadi bukan lagi ngomongin faktor produksi dan nggak ngomongin juga tingkat output gitu. Makanya yang E ini salah. Nah, sekarang kita lihat nih dari opsi B dan opsi C. Ini kan sama-sama dari teori perilaku produsen ya. Kira-kira mana yang lebih tepat? Nah, di soal ini dia mintanya yang tingkat output-nya yang sama. Maka yang kita pilih itu yang belakangnya quant atau quantity gitu. Nah, kalau misalnya yang B, yang isokos, itu dia yang menghasilkan atau membutuhkan biaya yang sama gitu. Jadi kombinasi dua faktor produksi yang membutuhkan biaya yang sama. Kalau yang belakangnya cost, karena cost itu artinya biaya produksi kan. Kalau quantity dia tingkat output yang sama gitu. Jadi ngebedainnya kalau cost itu adalah biaya produksi, kalau quantity itu adalah outputnya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C karena dia minta yang tingkat output yang sama gitu. Sekarang kita lanjut lagi ya ke nomor ketiga. Nah, nomor 3 ini jujur menurut aku termasuk soal yang gampang banget disimak. Kenapa? Karena dia itu ngomongin tentang pernyataan dalam ekonomi. Nah, pernyataan di dalam ekonomi ini dia ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama itu yang namanya pernyataan yang bersifat positif. Kalau misalnya yang pernyataan yang bersifat positif itu dia yang bersifat fakta gitu. Jadi yang diomongin itu dia fakta gitu. Terus juga kata kuncinya bisa kita lihat dari jika maka, misalnya jika bla 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 maka bla bla bla. Walaupun ini dalam perusahaan nggak boleh ya jika dan maka kalau dalam TPS gitu. Cuman kalau misalnya yang positif dia yang fakta gitu. Ada faktornya, ada penyebabnya gitu. Dia yang positif. Tapi ada juga yang bersifat normatif. Nah, kalau yang normatif dia yang bersifat masukan, kritik, saran gitu. Makanya penggunaan kalimatnya itu dia pakai seharusnya, sebaiknya, lebih baik gitu. Maka kita cari nih dari opsi A sampai opsi E kira-kira mana yang bersifat masukan, kritik atau saran. Gitu. Kita lihat dari kata kunci di soalnya ya. Dia yang seharusnya atau sebaiknya. Gitu. Dari opsi A, pelayanan kesehatan gratis harus diberikan kepada semua masyarakat. Nah, kata harus ini dia bersifat normatif gitu, karena kan harus kayak gini. Nah, harusnya itu kenapa nggak dijelaskan gitu, makanya dia bersifat kritik atau normatif. Makanya jawabannya yang A. Cuman kita cek nih dari opsi B sampai opsi E.
Opsi B, peningkatan anggaran kesehatan bisa menyebabkan pengurangan alokasi untuk sektor lain seperti pertahanan dan transportasi. Nah, ini termasuk fakta. Kenapa? Karena di sini ada penyebab dan ada dampaknya. Bisa menyebabkan pengurangan. Apa yang bisa menyebabkan pengurangan? Anggaran kesehatan. Maka di sini dia bersifat positif. Opsi C. Opsi C, dampak pengurangan anggaran kesehatan akan dirasakan paling besar oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Nah, ini juga termasuk yang positif. Kenapa? Karena ini bersifat fakta. Kalau misalnya terjadi pengurangan anggaran, maka dampaknya akan terasa paling besar untuk yang pendapatannya rendah. Gitu. Opsi D pun sama. Pengurangan anggaran kesehatan berpotensi mengurangi jumlah pekerjaan. Berarti di sini ada faktornya, yaitu pengurangan anggaran kesehatan, dan ada dampaknya, yaitu mengurangi jumlah pekerjaan. Terus yang terakhir, yang opsi E. Ini juga termasuk positif karena peningkatan anggaran kesehatan telah menghasilkan atau dampaknya yaitu adalah tambahan puskesmas baru di wilayah terpencil. Jadi dari opsi B sampai opsi E ini termasuk yang fakta karena dia ada dampaknya dan ada penyebabnya gitu. Sedangkan kalau yang opsi A dia cuman nyuruh doang gitu, cuman ngasih masukan harus diberikan kepada semua masyarakat gitu. Kenapa harus diberikan, nggak ada faktornya gitu, nggak dijelaskan gitu, makanya dia termasuk yang kritik atau yang normatif. Maka jawabannya yang A. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini dia agak-agak campuran ya antara permintaan penawaran dan keseimbangan pasar. Di sini tuh soalnya dalam suatu pasar kompetitif, harga suatu produk adalah 5.000. Jika pemerintah menerapkan undang-undang yang menetapkan harga minimum dari produk itu menjadi 6.000, maka perubahan harga ini mengakibatkan apa? Nah, sebelumnya kita lihat nih dari kurva keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu kan didapat dari potongan antara supply sama demand. Makanya yang ada di tengah ini ya, yang E itu. Jadi di situ ada titik potong antara supply dengan demand-nya yang ini. Yang ini. Nah, di sini tuh kan ada harga keseimbangannya ya, atau harga yang berlaku di pasar nih yang di soal. Harga suatu produk adalah 5.000. Berarti dia itu adalah harga keseimbangannya gitu, yaitu Rp5.000. Tapi dilakukan tadi dari pemerintahnya ditetapin harga minimum yaitu 6.000. Berarti mau nggak mau harganya itu jadi naik menjadi 6.000, jadi ke atas. Nah, ini tuh menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya perubahan dalam supply dan demand. Jadi kalau misalnya yang bagian di atas dari harga 5.000, ini kan harga 5.000 itu yang berlaku ya tadi. Kalau misalnya ditetapkan harga di atas 5.000 atau harga di atas keseimbangan pasar, itu akan terjadi excess of supply atau kelebihan dari penawaran. Tapi kalau misalnya nih harganya itu ditentuinnya jadinya 4.000. Jadinya 4.000 gitu. 4.000 ini berada di bawah keseimbangan pasar, maka akan terjadi kelebihan demand atau kelebihan permintaan gitu. Sekarang kita tinggal cocokin aja sama opsinya. Kira-kira mana yang excess of supply. Dari opsi A ya kebetulan yang benar. Kelebihan penawaran. Nah, ini udah pasti ya karena tadi excess of supply itu pengertiannya kelebihan penawaran. Maka kalau misalnya harganya jadi 6.000 atau berada di atas harga keseimbangan pasar yang tadi 5.000 itu akan terjadi kelebihan penawaran. Ini benar yang opsi A. Opsi B, kelebihan permintaan. Kalau misalnya terjadi kelebihan permintaan, harusnya harganya berada di bawah keseimbangan pasar. Misalnya tadi 4.000, 3.000, 2.000, dan seterusnya. Maka harusnya kalau pengen jadi terjadi kelebihan permintaan itu harganya diturunin, bukan dinaikin jadi 6.000. Opsi C, penurunan penawaran. Nah, kalau misalnya penurunan penawaran, itu kan ingat lagi ya, balik lagi ke hukum penawaran. Hukum penawaran ini berbanding lurus. Kalau harganya naik, maka kuantitinya naik. Nah, tadi kan harganya naik ya, berarti harusnya terjadinya peningkatan penawaran. Dari 5.000 ke 6.000 itu kan terjadi peningkatan harga, maka terjadi juga peningkatan penawaran. Gitu harusnya, bukan penurunan. Opsi D, peningkatan permintaan. Nah, permintaan ini kan berbanding terbalik ya, hukum permintaan. Harga naik, kuantiti turun. Maka kalau misalnya harganya jadi 6.000, harusnya terjadi penurunan
permintaan, bukan peningkatan. Maka opsi D pun salah. Yang terakhir ini ngomongin permintaan sama penawarannya yang berubah, tapi dia bilangnya dua-duanya naik. Nah, ini salah. Kenapa? Karena permintaannya harusnya tadi turun, penawarannya benar naik. Makanya juga belum tepat. Maka jawaban yang paling tepat itu yang opsi A, kelebihan penawaran. Gitu. Ini. Oke. Udah bisa dilanjut ya ke halaman berikutnya. Oke. Nah, nomor 5 ini juga keluar lagi nih dari paket 803 sampai 806 ini selalu keluar ngomongin tentang pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini punya kurva gitu. Kurvanya itu adalah price sama dengan demand sama dengan MR sama dengan AR. MR dan AR ini apa? MR dan AR ini kalau misalnya MR itu adalah marginal revenue atau tambahan dari penerimaan atau pendapatan. Kalau yang disebut marginal itu yang tambahan. Bedanya apa sama AR? AR ini adalah average atau rata-rata gitu. Sekarang kita tinggal cari aja dari opsi kira-kira mana yang P sama dengan D, sama dengan MR, dan sama dengan AR gitu. Opsi A. Opsi A ini pendapatan rata-rata. Benar kan? Pendapatan rata-rata itu adalah AR. Ada ya di P sama dengan D, sama dengan MR, sama dengan AR. Tapi dia bilang sama kurva pendapatan total, di mana pendapatan total itu singkatannya total revenue atau TR gitu. Berarti nggak ada ya, salah ya, jadi opsi A kurang tepat. Opsi B. Opsi B itu, D itu adalah permintaan. Ini yang diminta disoalkan, lagi ngomongin permintaan ya, makanya kita pakainya yang D tadi. Gitu. Jadi tingkat harga, tingkat permintaan, tingkat pendapatan marginal, dan pendapatan rata-rata itu harus sama. Yang opsi B ini benar. Kenapa? Karena dia ngomongin pendapatan marginal dan juga ngomongin pendapatan rata-rata. Ini ada di sini ya semuanya. Makanya si jawaban B ini benar. Opsi C, pendapatan marginal benar, MR, tapi dia ngomongin sama TR lagi tadi kayak di opsi A. Berarti dia salah. Opsi D, biaya rata-rata atau AC. Nah, ini nggak ada juga ya di sini, makanya jawabannya bukan opsi D. Opsi E pun sama, dia nggak ada di sini, dia ngomongin biaya tetap atau fixed cost, FC. FC nggak ada di persamaan yang tadi di atas. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi B, pendapatan marginal dan kurva pendapatan rata-rata. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini produk yang tidak banyak mempunyai produk substitusinya biasanya akan cenderung titik-titik-titik. Nah, ini tuh sebenarnya hampir sama ya, soalnya sama yang tadi nomor 1. Kalau misal kalian bisa jawab nomor 1, otomatis bisa jawab juga ya nomor yang tadi. Nah, kalau misal tadi kan semakin sedikit substitusi, semakin sedikit opsi, dia itu inelastis. Tapi semakin banyak substitusi atau semakin banyak opsi, semakin elastis. Tinggal kita jawab deh soal yang ini. Dia itu bilangnya substitusinya tidak banyak atau sedikit, maka dia yang inelastis. Karena dia mau nggak mau pada tingkat harga berapapun, dia akan beli barang tersebut. Jadi sifatnya inelastis. Tapi kalau misalnya lawannya substitusinya banyak atau opsinya banyak, dia yang opsi B, jawabannya elastis terhadap harga gitu. Jadi jawabannya yang 6 ini A. Nah, tapi kalau kita lihat nih dari opsi yang lain C, D, E, ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama tingkat substitusi. Jadi ini langsung kita coret aja opsi C, D, dan E. Gitu. Kalau yang opsi sedikit dia inelastis, kalau yang banyak dia elastis. Kau boleh lihat penjelasan elastis tadi nggak? Yang ini ya, yang awal. Ini. Oke. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini ngomongin tentang tingkat pendapatan dan suku bunga gitu ya. Sekarang kita baca dulu nih ya soalnya. Saat pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, jadi ada peningkatan dari pendapatannya, suku bunga pasar cenderung akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh
Sebenarnya kita fokus aja ke kata suku bunga mengalami kenaikan. Suku bunga yang mengalami kenaikan ini menunjukkan bahwa BI sebagai bank sentral, Bank Indonesia sebagai bank sentral sedang menerapkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif. Gitu. Suku bunga dinaikkan, maka moneter kontraktif. Gitu. Lawannya, kalau misalnya suku bunganya diturunin, berarti sifatnya lagi moneter yang ekspansif. Gitu. Nah, moneter yang kontraktif ini tujuannya itu untuk mengatasi inflasi. Gitu. Kenapa harus diatasi inflasinya? Karena jumlah uang beredarnya atau JUB-nya pada saat itu mengalami peningkatan atau sedang tinggi, JUB-nya lagi banyak. Gitu. Ya udah tinggal kita cari aja di mana yang kondisinya lagi inflasi atau jumlah uang beredarnya yang banyak. Dari opsi A sampai opsi E, yang paling tepat adalah opsi A lagi nih, meningkatnya jumlah uang beredar. Jadi di saat pendapatannya ini tinggi, masyarakat punya banyak uang, itu kan otomatis memperlihatkan bahwa kondisinya itu JUB-nya banyak atau meningkat. Kalau misalnya terjadi peningkatan jumlah uang beredar, maka suku bunga cenderung mengalami kenaikan karena moneter kontraktif tadi gitu untuk mengatasi inflasi. Masih bingung nggak yang ini? Kalau misalnya masih kurang paham sama korelasinya, boleh ditanya di chat sambil aku jelasin yang opsi B, C, D, E. Nah, yang opsi B ini meningkatnya permintaan uang. Nah, ini tuh sebenarnya nggak ada korelasi yang masuk ya, karena kan pendapatan mengalami peningkatan. Bukan berarti lagi meningkat gitu permintaan uangnya. Dan menurun juga belum tentu gitu. Jadi yang B sama C ini belum tentu. Maka jawabannya udah pasti kita coret ya, B dan C. Opsi D ini menurunnya jumlah uang beredar. Kalau misalnya menurunnya jumlah uang beredar, berarti dia kondisinya lagi deflasi. Tadi seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya kondisinya itu jumlah uang beredarnya sedikit, maka suku bunganya diturunin gitu. Suku bunga rendah gitu. Makanya yang D ini kurang tepat karena dia kan mengalami kenaikan. Yang terakhir, meningkatnya investasi. Nah, investasi dengan suku bunga ini berbanding terbalik gitu. Kalau suku bunganya naik, maka investasinya rendah gitu. Nah, berarti kalau misalnya si suku bunganya kenaikan, berarti harusnya investasinya penurunan gitu. Kak, kalau investasi itu masuk ke fiskal bukan? Enggak juga sih, kalau misalnya investasi itu di luar dari bank sentral gitu. Karena kan kalau investasi dia lebih ke misalnya nanam saham gitu atau apa, atau menanamkan modal. Jadi dia termasuknya di pasar modal, bukan dari bank sentral atau bukan sifatnya moneter maupun fiskal. Kalau fiskal itu dia ngomongnya tentang APBN kayak misalnya pajak, subsidi gitu, itu yang fiskal. Sekarang aku baca nih ya chatnya. Kak, suku bunga itu kayak gimana sih, Kak? Oke, suku bunga itu kalau misalnya suku bunganya tinggi, ini kan kita lihat ya, di sini posisinya itu jumlah uang beredarnya banyak. Jumlah uang beredar banyak nih. Nah, karena kondisinya itu jumlah uang beredar banyak, maka si bank sentral ini akan menaikkan suku bunga kan, karena dia termasuk moneter yang kontraktif. Suku bunga yang dinaikin ini menyebabkan kecenderungan masyarakat yang tadi punya pendapatan yang tinggi itu akan menabungkan uangnya di bank. Gitu. Jadi suku bunga ini akan lebih menguntungkan. Jadi apa ya, return-nya gitu loh, suku bunga ini kita dapat keuntungan kalau kita nabung di bank gitu, suku bunga. Jadi kalau misalnya suku bunganya tinggi, nanti si masyarakat yang punya pendapatan tinggi ini akan menabungkan uangnya di dalam bank. Kalau misalnya masyarakat menyetorkan uangnya ke bank, nanti otomatis jumlah uang beredarnya akan turun gitu. Berarti dia berhasil untuk mengatasi inflasi gitu. Meningkatnya permintaan uang itu karena gimana biasanya, Kak? Kalau misalnya permintaan uang, aku kurang paham sih kaitannya apa sama tingkat inflasi. Intinya kalau misalnya permintaan uang berarti banyak yang minta gitu. Jadi biasanya kalau nggak salah sih kaitannya sama kalau jumlah uang beredarnya sedikit. Karena jumlah uang beredarnya sedikit, maka dia meminta uang gitu. Atau menarik uangnya dari bank. Gitu sih kayaknya hubungannya ya. D berarti itu kebijakan ekspansif. Iya benar. Kalau misalnya menurunnya jumlah uang beredar, dia itu yang bersifat ekspansif atau mengatasi deflasi. Kalau suku bunga naik, apa enggak nyebabin inflasi?
Enggak, kalau misalnya suku bunganya naik, malah masyarakat cenderung untuk menabung gitu. Makanya nanti inflasinya bisa turun. Kak mau lihat nomor 4, 3 detik aja. Oke. Nomor 4. 3, 2, 1. Udah 3 detik. Oke. Banyak banget ya pertanyaannya. Pajak sama subsidi itu konteksnya fiskal. Iya, benar. Lanjut lagi. Kalau suku bunga turun, masyarakat malah enggak setor ke bank. Iya, karena kalau misalnya suku bunga turun, masyarakat menganggap enggak terlalu menguntungkan gitu nabung di bank. Makanya nanti dia tarik uangnya dari bank gitu. Kalau misalnya masyarakat ngambil uang ke bank, nanti jumlah uang beredarnya akan meningkat gitu. Kalau misalnya suku bunganya diturunin. Oke, mungkin kita lanjut aja. Ini banyak banget. Kalau suku bunga naik, masyarakat menabung ke bank. Lah kok bisa inflasi? Enggak, malah kalau misalnya kondisinya lagi inflasi, maka dilakuinlah suku bunganya dinaikin gitu. Bingung nggak? Jadi karena kondisinya lagi inflasi, malah dinaikin suku bunganya. Bukan suku bunga jadi inflasi, tapi karena inflasi makanya dinaikin. Suku bunga sama tingkat bunga sama aja sih. Oke, kita lanjut aja ya. Ini jatuhnya jadi bahas inflasi deflasi. Intinya tadi kita itu pendapatannya meningkat atau jumlah uang beredarnya lagi banyak nih di masyarakat. Nah, si suku bunga ini cenderung akan mengalami kenaikan karena kondisinya tadi inflasi, maka si bank sentral atau BI ini akan menerapkan kebijakan moneter yang kontraktif atau berusaha untuk menurunkan jumlah uang beredar. Maka kondisinya itu yang meningkatnya jumlah uang beredar. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini dia akuntansi ya, biasanya suka dihindari gitu ya, ngerjain soal akuntansi. Nah, di sini saldo dalam akun pendapatan sewa diterima di muka pada tanggal 31 Desember adalah 1.200.000. Apabila perusahaan tidak melakukan pencatatan ayat jurnal penyesuaian sebesar 600.000 untuk pendapatan yang sudah bisa diakui per Desember, efek dalam neraca dan laporan laba rugi untuk bulan Desember adalah titik-titik. Jadi ini tuh simpelnya adalah kita tuh punya akun pendapatan sewa diterima di muka sebesar 1,2. Tapi kita nggak melakukan AJP, tidak melakukan ayat jurnal penyesuaian yang 600.000 sebenarnya udah bisa diakui gitu sama kita atau sudah sah pendapatannya. Nah, efeknya apa kalau misalnya kita tidak melakukan AJP? Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih pendapatan sewa diterima di muka itu apa. Pendapatan sewa diterima di muka itu tuh termasuk ke dalam utang. Kenapa? Karena misalnya nih, kita tuh udah dapat pendapatan terhadap sewa yang belum kita kerjakan gitu. Misalnya kita itu sebagai sewa mobil gitu ya misalnya. Sewa mobilnya itu untuk 1 bulan, jangan 1 bulan deh, 1 tahun misalnya ya, selama 1 tahun gitu disewa mobilnya. Tapi di bulan Januari ya dibayar nih di muka 1,2 juta misalnya. Tapi yang kan belum dikerjain kan, maksudnya belum dipakai gitu si barangnya. Barangnya bisa aja yang bulan Februari sampai bulan Desember kan belum disewakan kan, karena dia baru dipakai di bulan Januari gitu. Makanya dia termasuknya ke utang karena kita udah dapat pendapatan terhadap sesuatu yang belum kita kerjakan atau belum sah untuk diakui gitu. Ya, kita belum ngerjain tugas kita, tapi orang itu udah bayar karena dibayarnya di muka gitu, bayar DP gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau misalnya kita itu tidak mencatatkan penyesuaian 600.000 yang sebenarnya sudah bisa diakui. Jadi kita tuh per bulan Desember sudah mengerjakan pekerjaan kita, sudah melunasi utang pekerjaan kita sebesar 6 juta. Berarti kan kesannya kalau kita tidak mencatatkan kalau kita tuh sudah sah mengerjakan itu, kewajibannya itu jadi terkesan lebih banyak kelebihan gitu. Bingung nggak sama penggunaan kalimatnya? Jadi kan kita punya, gini ya, aku bikinin skema aja deh biar nggak bingung. Kita kan punya 1,2 juta ya.
1,2 juta ini utang kita, kewajiban kita untuk mengerjakan sesuatu. Tapi di bulan Desember ini udah dilakuin 600.000. Tinggal sisanya 600.000 lagi. Nah, tapi 600.000 yang awal ini yang sudah dikerjakan, yang sudah kita kerjakan ini tidak kita catatkan, tidak kita lakukan penyesuaian gitu. Maka nanti di laporannya itu kewajiban kita atau utang kita tetap 1,2, nggak berkurang jadi 600.000 gitu. Harusnya 600.000, nggak dinolin juga sih sebenarnya, tapi berkurang kan tadi karena kita udah ngelakuin 600.000, maka harusnya sisanya 600.000 lagi gitu. Maka kewajiban kita jadi berlebih gitu. Yang tadinya harusnya jadi 600.000 doang, sisanya malah tetap 1,2 karena kita tidak mencatatkan gitu. Maka kita tinggal cek nih dari opsi. Opsi A, harta kurang 600.000. Nah, bukan harta yang berkurang, karena kan kita udah dapat ya gajinya 1,2 tadi, berarti hartanya ya nggak berkurang gitu. Terus yang opsi B, kewajiban kurang 600.000. Nah, kewajiban kita itu ya benar 600.000, tapi bukan dampaknya, karena kan emang benar 600.000 lagi. Tapi salah harusnya itu kalau misalnya kita gimana ya? Kalau misalnya kita melakukan pencatatan, benar kewajiban kita itu kurang 600.000 karena kan 600.000 lagi ya sisanya. Tapi karena kita tidak melakukan pencatatan, maka tulisannya itu masih 1,2 atau mengalami kelebihan kewajiban yang opsi C. Kewajiban lebih 600.000. Harusnya cuma 600, tapi karena kita tidak mencatatkan tadi, jadinya 1,2 gitu. Jadi yang C ini benar ya, kewajiban lebih 600.000. Nah, nanti kaitan sama laba bakal aku bahas juga. Lanjut dulu nih ke opsi D ya. Opsi D juga kewajiban lebih 600.000, ini benar. Tapi yang terakhir opsi E ini harta lebih 600.000 ini salah gitu ya. Karena bukan ngomongin harta. Kita ngomongin utang sama labanya. Nah, sekarang kita cek nih laba. Kak, kenapa kewajiban bukannya jadi utang? Kewajiban itu kan sama dengan utang. Kewajiban itu utang gitu. Jadi kalau misalnya kita punya utang 600.000, maka kita punya kewajiban 600.000. Tadi apa lagi? Iya, beda bahasa. Nah, kalau misalnya laba itu kan bisa didapat dari pendapatan dikurangi dengan beban. Apa yang kita dapat dikurangi dengan biaya yang keluar untuk memproduksi suatu barang gitu ya. Berarti pendapatan dikurangi beban. Nah, tapi kalau misalnya nih tadi itu pendapatannya itu jadinya nggak diakui ya. Padahal kan kita tadi udah ngelakuin 600.000, tapi kesannya kita masih utang gitu. Kita masih utang 1,2. Nah, berarti harusnya dia itu pendapatannya jadinya nggak diakui atau labanya jadi terlalu kecil. Yang harusnya tadi labanya kita udah bisa hitung, pendapatan 600.000 yang udah bisa diakui tadi ya. Tapi kita tidak mencatatkan kalau kita itu sudah melakukan pekerjaan itu, maka nanti labanya jadi kurang 600.000. Kewajibannya lebih 600.000 dan labanya kurang 600.000. Gitu. Ada pertanyaan nih. Kak, kalau AJP dicatat, laba bersih tetap berkurang? Enggak, kalau misalnya AJP-nya tadi dilakukan, ini berarti kasusnya udah benar ya, dilakuin AJP gitu. Kalau misalnya dilakuin AJP, ya labanya jadi nggak kurang. Kenapa? Karena nanti pendapatannya dicatat gitu di labanya ini. Pendapatannya jadi bertambah 600.000. Tapi karena tadi kita tidak melakukan pencatatan, maka pendapatannya jadi 0 gitu. Kesannya kita belum melakukan apa-apa. Kak masih nggak paham sama kewajibannya lebih. Ya tadi ini kan, kita itu sebenarnya sudah melakukan 600.000 ini. Ini udah beres 600.000. Tapi 600.000 yang udah kita lakuin ini nggak kita catat. Akhirnya nanti di laporannya kita masih punya utang 1,2. Padahal harusnya itu kita tinggal 600.000 doang. Gitu. Karena kita udah dilakuin sisanya tadi 600.000 yang awal. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Kalau masih belum paham, nanti boleh ditonton lagi aja video ini di YouTube ya Bersinar. Oh ya BTW nanti pembahasannya bakal ada di bio Instagram sama Twitter ya Bersinar ya. Ini ya coret-coret ya. Kita lanjut dulu nih ke nomor 11 ke nomor 10. Nomor 10 ini pernyataan yang atas.
jumlah sumber daya alam yang melimpah merupakan faktor yang paling penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebenarnya di dalam pertumbuhan ekonomi ini banyak ininya ya, banyak teorinya gitu. Bisa pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari angka output gitu. Ada yang kelewat ya? Oh iya, ada di bawah. Ya udah kita 10 aja dulu ya nanggung. Ya, kita 10 dulu. Karena tadi udah kelewat ya. Nah, tadi pertumbuhan ekonomi ini dia bisa dilihat dari tingkat outputnya, bisa juga dilihat dari sumber daya manusia, sumber daya alam, tingkat investasi, dan lain-lain. Itu banyak ya teorinya. Nah, tapi salah satunya ini dari sumber daya alam, yaitu di teorinya Adam Smith. Jadi Adam Smith ini bilang kalau pertumbuhan ekonomi ini butuh dari sumber daya alam. Tapi apakah pernyataan paling penting ini adalah benar? Sebenarnya menurut aku ini nomor 10 ini lebih ke ini sih, opini ya, karena masih kurang jelas juga waktu aku ngerjain soal ini tahun lalu pun banyak yang berbeda pendapat gitu. Ada yang bilang penting, ada yang bilang paling penting, ada juga yang bilang enggak paling penting gitu. Penting tapi enggak paling gitu. Nah, biasanya kalau soal simak kayak gini ya, kayak agak mengecoh di penggunaan kalimat gitu. Tapi kalau menurut aku dia enggak paling penting. Kenapa? Karena suatu negara yang sumber daya alamnya nggak terlalu melimpah, yang tidak nggak banyak banget, tapi dia bisa aja pertumbuhan ekonominya tuh baik. Kenapa? Misalnya bisa dilihat dari sumber daya manusianya, bisa dilihat dari investasinya, dari pengusahanya. Iya, tuh kayak misalnya Singapura gitu. Singapura kan nggak terlalu banyak sumber daya alam. Coba dibandingin sama Indonesia. Indonesia sumber daya alamnya melimpah. Untuk Indonesia mungkin sumber daya alam yang melimpah ini paling penting karena itu daya jualnya atau selling point-nya itu dari sumber daya alam. Tapi untuk negara yang tidak punya sumber daya alam yang melimpah, bukan berarti dia tidak punya pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi menurut aku nggak paling penting gitu. Penting cuman nggak paling. Makanya pernyataan ini salah. Yang bawah kita cek. Sumber daya alam yang melimpah selalu akan menambah penerimaan negara. Nah, menurut aku ini juga salah. Kenapa? Karena nggak akan selalu. Kalau misalnya kita punya sumber daya alam, kayak misalnya di Indonesia ya, punya sumber daya alam. Kita punya dua pilihan, antara kita konsumsi atau kita melakukan ekspor gitu. Nah, karena di Indonesia itu, misalnya nih ya, kita lagi ngomongin sumber daya alamnya beras gitu ya. Beras ini di Indonesia digunakan sebagai konsumsi. Kalau misalnya ada lebih, kita lakukan ekspor gitu. Jadi ekspor ini sebagai opsi. Jadi nggak selalu menambah penerimaan negara, karena penerimaan negara ini akan bertambah kalau misalnya kita melakukan ekspor. Tapi ada aja kan mungkin negara yang si sumber daya alam ini ya udah di-keep di diri sendiri gitu. Dia konsumsi doang, tidak dijual ke negara lain atau tidak menambah penerimaan negara. Makanya penggunaan kalimat selalu ini belum tentu benar. Harus dilihat juga konteks di soalnya itu negara apa gitu yang lagi ngomongin itu. Makanya jawabannya itu kalau menurut aku ya dari penggunaan kalimat ini. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke nomor 9 karena tadi kelewat. Nah, nomor 9 ini, apabila pemerintah mula-mula menetapkan nilai tukar $1 itu seharga 10.000. Ingat ya, 10.000 ini kita bisa beli $1. Tapi kemudian berubah menjadi 11.000. Yang tadinya kita punya 10.000 jadi nggak cukup untuk beli $1. Kita harus tambah 1.000 lagi buat beli $1. Maka kalau misalnya nominalnya meningkat dari 10.000 menjadi 10.000 menjadi 11.000, ini tuh sebenarnya mata uang lokal atau si rupiahnya itu sedang mengalami penurunan nilai tukar gitu terhadap dolar. Jadi walaupun nominalnya meningkat, tapi daya tukarnya itu turun gitu. Nah, sekarang kita cek nih mengakibatkan apa kalau misalnya daya tukarnya itu turun. Kita cek dari opsi A sampai opsi A. Opsi A, naiknya nilai rupiah dan terdorongnya ekspor. Kita cek dulu ya dari pernyataan yang awalnya, naiknya nilai rupiah. Nah, tadi kan yang seperti udah aku singgung juga, kalau misalnya nominalnya iya naik, cuman nilai tukarnya itu turun gitu. Jadi bukan naiknya nilai rupiah, tapi harusnya naiknya nilai dolar gitu. Karena dari harganya 10.000 jadi 11.000. Maka yang A ini salah. Yang B, naiknya nilai rupiah. Ini juga sama ya, salah juga. Opsi C, turunnya nilai rupiah. Turun nilai rupiah benar ya. Tadi karena kita
tadinya cuma mengeluarkan uang 10.000 tapi harus menambah, berarti nilai rupiahnya turun. Opsi C ini ada benarnya, tapi nanti kita cek ya impor atau ekspornya yang terdampak. Opsi E, tidak adanya pengaruh, ini salah ya, karena pasti terpengaruh. Sekarang kita lihat nih dampaknya terhadap ekspor sama impor. Kalau misalnya tadi daya tukarnya turun, atau nilai rupiah itu menjadi lebih murah di mata asing atau di mata dolar ya dalam soal ini, maka akan terdoronglah ekspor. Kenapa? Karena rasanya itu barang lokal lebih murah untuk didapatkan oleh orang luar negeri. Bingung nggak? Jadi kesannya itu barang lokalnya itu jadi turun gitu harganya. Karena tadi nilai tukar rupiah yang di Indonesia itu menurun gitu nilai tukarnya. Iya, karena lebih murah. Kayak misalnya tadi mungkin kita contohin aja kali ya, kalau misalnya masih nggak kebayang. Misalnya nih, kita ngomongin satu baju batik ya. Misalnya satu baju batik ini harganya $10. Kalau misalnya $10, tadi yang harganya kursnya itu lagi 10.000, berarti kan harganya jadinya 100.000 ya. Tapi dengan harga yang sama, $10, itu jadi 100 surat maksudnya begitu. Mana sih? Sorry, pencet. Tadi yang si 100.000 ini bukan $10 lagi kan? Karena kan harganya jadi 11.000 ya tadi harganya. Berarti si 100.000 ini nggak jadi $10 lagi. Berarti jadi kurang dari $10. Bingung nggak? Jadi kan tadi harganya itu 100.000 ya, satu baju batik. Nah, satu baju batik yang harganya 100.000 ini, kalau misalnya tingkat kursnya itu adalah 10.000 per dolar, maka dia akan bernilai 10.000. Ini materi perdagangan internasional di bagian kurs. Nah, tapi karena tadi terjadi penurunan nilai tukar rupiah, maka harganya jadi kurang dari 10.000. Maka orang bulenya itu yang di luar negeri jadi terkesan, oh lebih murah ya harganya gitu. Harganya lebih murah ya, oke kita ngelakuin ekspor. Kita mengimpor ke Indonesia, maka Indonesia melakukan ekspor gitu. Jadi terjadi terdorongnya ekspor gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D. Turunnya nilai rupiah dan terdorongnya ekspor. Semoga nggak belibet ya bahasanya. Coba masih bingung nggak? Boleh dicat aja. Itu berarti bagus nggak, Kak? Kan ekspornya naik. Kalau kita lihat dari sisi ekspor, iya bagus. Cuman kalau misalnya terjadi terus-menerus, misalnya nih, oh kalau gitu turunin aja nilai tukar rupiahnya jadi $1 20.000 gitu misalnya. Iya, emang dari ekspor meningkat, tapi kan bukan berarti kita bisa naikin terus gitu. Jadinya nanti malah rugi sendiri gitu orang Indonesianya. Karena kan nanti dia jadi labanya jadi lebih kecil. Kalau yang nominal daya tukar itu gimana, Kak? Oh, kalau nominal tuh maksudnya gini. Jadi si nominalnya tuh semakin besar kan, dari 10.000 menjadi 11.000 itu kan secara nominal makin besar ya. Tapi si nominal yang semakin besar ini tuh sebenarnya memperlihatkan kalau daya tukar uangnya itu jadi turun gitu. Kalau yang tadinya harus 10.000 doang jadi 11.000. Jadi secara nominal itu dia naik tapi daya tukarnya turun. Tadi income misal $10 satu baju ini, iya benar. Kalau misalnya tadi kan walaupun ekspor itu meningkat, tapi kan tetap aja kita pendapatannya jadi lebih kecil dari $10 gitu. Jadinya kayak nggak semata-mata kita turunin aja terus nilai tukar rupiahnya, nggak gitu, tapi tetap harus distabilin gitu antara nilai tukarnya. Kalau depresiasi apresiasi itu gimana, Kak? Oke, kita lihat ya. Itu materi perdagangan internasional. Sedikit aja kali ya, sedikit. Depresiasi sama apresiasi. Nah, ini ya. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya di kurs ini dia ada yang sebutannya ada devaluasi, revaluasi, depresiasi, dan apresiasi. Nah, kalau misalnya yang depresiasi ini sama dengan
Yang 1 sama 3 ini sama, devaluasi dan depresiasi. Bedanya apa? Bedanya itu datangnya dari mana. Kalau misalnya devaluasi, ini karena kebijakan pemerintah. Kalau depresiasi, dia karena mekanisme pasar. Atau misalnya dolarnya, kondisi ekonomi perdagangan internasionalnya lagi berubah. Gitu. Itu yang depresiasi. Kalau misalnya revaluasi, dia kebalikannya. Dia itu yang menaikkan. Kalau tadi devaluasi itu menurunkan, kalau yang revaluasi yang menaikkan. Nah, tadi yang harganya 10.000 jadi 11.000 itu antara lagi devaluasi atau lagi depresiasi. Karena di soal ini ngomonginnya pemerintah, maka kondisinya itu lagi devaluasi. Pemerintah menurunkan mata uang lokal terhadap asing. Kenapa pemerintah menurunkan nilai mata uang lokal? Karena ingin meningkatkan ekspor gitu. Itu ya, sekilas saja ya. Karena kalau semua panjang nanti. Kita lanjut lagi nih, masih nomor 9, kita lanjut ke nomor 11. Karena tadi nomor 10 udah ya. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini keluar terus nih dari 803 sampai 806 keluar terus soal ini. Peningkatan reserve requirement ratio atau cadangan kas. Cadangan kasnya dinaikin gitu ya. Cadangan kas yang dinaikin ini dampaknya apa gitu. Tapi di pernyataan ini dia bilangnya dampaknya itu menaikkan jumlah uang beredar di dalam perekonomian. Nah, pernyataan ini tuh salah. Kenapa? Karena kalau misalnya Bank Sentral atau BI ini meningkatkan reserve requirement atau cadangan kas, maka dia itu berusaha untuk menurunkan jumlah uang beredar. Ini typo ya, menurunkan jumlah uang beredar. Atau lagi ngomongin moneter kontraktif. Tadi kayak yang tadi kita lagi ngomongin suku bunga. Kalau suku bunga itu sama juga, dia berusaha untuk menurunkan JUB, tapi dari sisi bunga gitu. Kalau yang reserve requirement ini sama juga untuk menurunkan JUB, cuman dari sisi cadangan kas gitu. Makanya pernyataan ini tuh salah karena harusnya kalau dinaikin peningkatan reserve requirement harusnya menurunkan jumlah uang beredar, bukan menaikkan. Kalau misalnya menaikkan jumlah uang beredar itu harusnya yang kondisinya moneter ekspansif gitu atau ingin meningkatkan jumlah uang beredar. Jadi pernyataan yang atas salah ya. Yang bawah, dengan demikian, dengan semakin besarnya reserve bank komersial yang harus disimpan di bank sentral, atau itu pengertian dari cadangan kas tadi, kesempatan bank komersial untuk menyalurkan kreditnya menjadi turun. Nah, ini tuh kaitannya tadi cadangan kasnya itu meningkat atau ada angka, gimana ya, aku studi kasus lagi aja kali ya biar gampang. Misalnya nih tadinya itu 5 miliar ya, cadangan kasnya. Misalnya 5 miliar. 5 miliar ini bisa diberikan kredit kan sama bank komersial. Atau bank umum sebutannya ya. Tapi ada cadangan kas yang dinaikin. Misalnya jadinya 7M. Nah 7M ini jadinya alokasi kreditnya ini jadi berkurang. Jadi dia kreditnya ini turun. Jadi nggak leluasa untuk memberikan kredit. Karena dia harus ada cadangan kas. Bingung nggak? Kalau misalnya masih belum paham, boleh dicek. Jadi intinya kalau misalnya terjadi peningkatan dari si cadangan kas ini, maka keleluasaan, oke, ulangi lagi ya, kita bikin ulang. Misal gini ya, bank sentral itu punya uang, bank komersial ini punya uang 10M misalnya. 10M ini 5M ditabung atau cadangan kas ya ini kas. 5M lagi untuk kredit yang dipinjemin ke masyarakat gitu ya. Nah, tapi terjadi peningkatan cadangan kas. 10M ini jadinya 7M yang harus disimpan di kas dan 3M yang dikreditkan. Maka bisa dilihat dampak dari cadangan kas yang meningkat tadi dari 5M jadi 7M, pemberian kredit pun dia turun, yang tadinya bisa ngasih 5M jadi 3M doang. Makanya yang pernyataan bawah ini benar, dengan semakin besarnya reserve bank komersial yang harus disimpan, maka kesempatan bank komersial untuk menyalurkan kredit ini jadi
turun gitu. Maka jawabannya itu D, yang atasnya salah, yang bawahnya benar. Mungkin bakal lebih gampang kalau dijelasin tuh pakai kasus-kasus gini ya. Kalau secara teori lebih sulit untuk dipahami gitu. Kita lanjut lagi ya ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini tentang JUB lagi nih. Yang atas, jumlah uang beredar yang terlalu banyak akan mendorong, ya rekamannya ada di YouTube ya, bersinar. Jumlah uang beredar yang terlalu banyak akan mendorong kenaikan tingkat inflasi. Ini benar ya, karena inflasi itu terjadi di saat jumlah uang beredarnya terlalu banyak. Gitu. Jadi jumlah uang beredar terlalu banyak, kenaikan tingkat inflasi. Jumlah uang beredar terlalu sedikit, berarti lagi deflasi. Gitu. Jadi yang atas benar. Yang bawah, jumlah uang beredar yang tinggi akan menaikkan ongkos produksi. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena si jumlah uang yang beredar terlalu tinggi ini menyebabkan daya tukar uangnya jadi sedikit. Jadi gini nih, misalnya ya, kasus lagi deh. Misalnya untuk beli 1 kilo beras ya, 1 kilo beras misalnya harganya 5.000 gitu. Tapi karena terjadi inflasi, itu kan terjadi peningkatan harga secara umum. Nah, itu misalnya harga 1 kilo berasnya jadi 7.000. Gitu. Nah, si posisi yang jadi 7.000 ini mengakibatkan meningkatnya ongkos produksi bagi misalnya toko warteg gitu. Itu kan dia perlu ongkos produksinya salah satunya beras ya, karena dia menyediakan nasi gitu ya. Berarti karena terjadi peningkatan harga secara umum atau terjadi inflasi, maka si ongkos produksinya ini akan mengalami peningkatan. Tapi berhubungan atau enggak, ini menurut aku enggak berhubungan. Kenapa? Karena sebenarnya yang bawah ini, yang atas ini adalah alasan kenapa yang bawah terjadi. Karena terjadi jumlah uang terlalu banyak dan terjadinya inflasi, makanya ongkos produksinya naik. Nah, jadi harus ya kalau misalnya mau berhubungan, mau dibuat berhubungan, pernyataan yang ini itu harusnya ada di atas. Gitu. Sedangkan pernyataan yang bawah ini dia bukan alasan dari pernyataan yang atas. Yang atas itu alasan pernyataan bawah. Bingung nggak? Jadi ini tuh kayak kebalik gitu loh. Kalau mau jawabnya A, harusnya yang ini ada di atas. Ada pertanyaan nih. Kalau meningkatnya ongkos produksi itu sama dengan cost plus inflation? Iya, benar. Cost plus inflation itu salah satu jenis inflasi yang terjadi karena dorongan biaya produksi. Gitu. Karena tadi jumlah uang beredar yang terlalu banyak ini akan meningkatkan ongkos produksi. Gitu. Jadi jawabannya B. Oh ya teman-teman, ini boleh diisi ya feedback sama ulasannya tadi yang udah dikirim sama admin Bersinar nanti abis ini. Karena nanti ini pembahasannya ada di share di mana. Buat syarat-syaratnya ada di bio sosmednya Bersinar, di Twitter sama di Instagram. Kalau videonya bakal ada di YouTube. Kita lanjut lagi ya, ini ke nomor 13. Karena masih ada beberapa bahasan lagi. Nomor 13, jika pendapatan naik, maka akan terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih. Aku buka materi ya, dikit. Permintaan ya. Nah, permintaan ini dia ada dua perubahan ya. Perubahannya itu bisa yang bergerak, pergerakan kurva, atau bisa juga yang pergeseran. Bedanya apa? Bedanya itu dari faktornya. Kalau misalnya yang pergerakan kurva itu terjadi karena perubahan pada harga barangnya. Gitu. Harga barang itu sendiri yang berubah. Kalau misalnya pergeseran itu faktor selain harga barang. Misalnya harga barang komplementer, harga barang substitusi, pendapatan, selera, dan lain-lain. Pokoknya semua yang faktornya selain harga barang. Sekarang kita balik lagi ke soal. Nah, soal ini dia bilangnya pendapatan. Pendapatan itu kan faktor lain selain harga ya. Berarti harusnya bukan pergerakan. Karena kalau pergerakan itu faktor harga. Nah, yang bawah, naiknya pendapatan akan menyebabkan konsumen mampu menambah konsumsi. Ini benar ya, karena kalau misalnya pendapatannya semakin tinggi, maka
dia itu bisa mengalokasikan uangnya untuk menambah konsumsi. Nah, karena bisa menambah konsumsi, maka dia itu akan menggeser kurva permintaan, bukan menggerakkan, tapi menggeser gitu. Intinya adalah kalau pergerakan itu faktor harga, kalau misalnya pergeseran itu faktor selain harga, salah satunya dari tingkat pendapatan gitu. Maka jawabannya D, yang atasnya salah, yang bawahnya benar. Kak, tadi nomor 12, B ya, nomor 12. Nah, ini kita masuk ke 2 soal terakhir. Jika di Kak, kalau bentar ya, ini ada pertanyaan. Kalau kurva penawaran sama juga kalau misalnya yang pergerakan itu berarti terjadi perubahan pada harganya. Tapi kalau misalnya yang pergeseran itu faktor selain harga, tapi yang mempengaruhi produsen, misalnya dari tingkat pajak, subsidi, terus dari biaya produksi, gitu. Misalnya dari tingkat teknologi, nah itu yang penawaran. Oke, balik lagi ya, kita move on ke nomor 14. 14, jika suatu negara ternyata pertambahan pendapatan nasionalnya itu lebih besar dibandingin pertambahan penduduknya, maka titik-titik-titik. Nah, jadi intinya pertambahan pendapatannya ini lebih tinggi dibandingin pertambahan penduduk. Di sini udah aku tulis kasusnya lagi biar lebih gampang untuk dipahami. Kita nggak ada grup ya, by the way. Nah, di sini ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu yang di saat tingkat pendapatannya, ini adalah pendapatan ya. Pendapatannya itu 2 juta ya misalnya, atau 2.000 disingkatnya. 2.000 dengan tingkat penduduk itu 10 orang misalnya. Nah, pendapatan per kapita ini atau PP yang aku singkat, ini tinggal kita bagi dari tingkat pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Maka kalau misalnya di kasus yang pertama tingkat pendapatannya 2.000 dan penduduknya 10 orang, maka pendapatan per kapitanya adalah 200. 2.000 dibagi dengan 10. Sekarang kita lihat nih, terjadi peningkatan pendapatan yang lebih besar dibandingin peningkatan dari penduduk ya. Bingung nggak? Jadi kayak dua-duanya tuh dari sisi pendapatan dan dari sisi penduduk itu mengalami peningkatan juga. Cuman si pertambahan pendapatannya ini lebih besar gitu daripada penduduk. Sekarang kita lihat nih. Si pendapatannya itu mengalami peningkatan 2 kali lipat dari yang tadinya 2 juta atau 2.000 jadi 4.000 gitu. Tapi si penduduknya ini enggak 2 kali lipat gitu. Makanya tadi pertumbuhan pendapatannya lebih tinggi. Nah, si penduduknya ini hanya naik 50% gitu. Hanya naik setengahnya, yaitu jadi 15 orang. Nah, kalau misalnya di kasus yang kedua, pendapatannya 4 juta penduduknya itu 15, maka pendapatan per kapitanya 266,7. Nah, kita bisa lihat nih, kalau misalnya pertumbuhan pendapatannya lebih tinggi, sebesar 2 kali lipat, sedangkan penduduknya tidak 2 kali lipat, itu dia pendapatan per kapitanya lebih tinggi, jadinya meningkat. Yang tadinya 200 jadinya 266,7. Sekarang kita cek ya di opsi. Kalau misalnya pendapatannya lebih tinggi daripada tingkat perubahan penduduk, maka kesejahteraan masyarakat ini akan meningkat. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari tadi si pendapatan per kapita. Yang tadinya 200 per orang jadinya 266. Berarti kan mengalami peningkatan ya. Berarti opsi 1 ini salah. Opsi 2, pendapatan per kapita menurun. Ini juga salah, karena dari 200 ke 266 itu mengalami peningkatan. Terus opsi 3, pertambahan penduduknya kecil. Nah, sebenarnya pertumbuhan penduduknya kecil itu ya benar sih, cuma nambah 5, tapi kita nggak bisa nyimpulin apa-apa karena belum ada indikator yang paling tepat gitu buat bilang kalau pertumbuhan penduduknya ini kecil. Maka yang 3 ini belum tentu atau kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat itu yang D atau yang 4 doang, pendapatan per kapita meningkat. Bisa dilihat dari angka ini ya, dari kasusnya. Dari 200 menjadi 266. Berarti terjadi peningkatan pendapatan per kapita atau yang opsi D. 4 doang. Kita lanjut lagi ke soal terakhir.
Pemberlakuan tarif pajak terhadap setiap unit produksi komputer akan menyebabkan titik-titik-titik. Nah, tarif pajak ini kita lihat dulu ya. Pajak itu mempengaruhi konsumen atau produsen. Pajak itu mempengaruhi produsen, maka akan mempengaruhi kurva penawaran. Sekarang kita lihat dari kurvanya. Nah, awalnya itu ada titik ini ya. Ini yang jadi keseimbangannya. Potongan antara supply dengan demand. Ya, maaf ya kalau jelek tulisannya. Ya pokoknya gitu. Nah, terus tadi kan terjadi peningkatan tarif pajak ya atau penggunaan pajak. Penggunaan pajak ini akan menggeserkan kurva penawaran ke sebelah kiri. Kenapa ke sebelah kiri? Karena kalau misalnya yang merugikan produsen itu akan geser ke kiri. Kalau misalnya terjadi penurunan tarif pajak, berarti itu kan menguntungkan produsen, berarti dia gesernya ke kanan. Tapi karena terjadi pemberlakuan pajak, berarti dia akan geser ke sebelah kiri. Nah, setelah terjadi pergeseran ke sebelah kiri, yang ini, akan terbentuklah titik equilibrium yang baru, yang ini. Nah, titik equilibrium yang baru ini akan memperlihatkan bahwa si perubahan harganya ini, harga equilibriumnya akan meningkat gitu. Yang tadinya ada di sini, jadi ada di sini. Sedangkan kuantitinya akan turun. Yang tadinya ada di sini, jadi di sini. Gitu. Sekarang kita cek dari opsi. Perubahan harga yang ditanggung oleh produsen komputer. Ini udah pasti benar ya. Kenapa? Karena tadi tarif pajaknya itu menambah biaya produksi gitu kan. Akhirnya ada harga yang ditanggung oleh produsen komputer. Nah, tapi perubahan pada harga yang ditanggung oleh produsen komputer ini nggak semata-mata hanya mempengaruhi produsen, tapi akan mempengaruhi juga konsumen. Kenapa? Karena kalau misalnya biaya produksinya meningkat, berarti harganya juga akan meningkat gitu. Berarti ada biaya yang ditanggung oleh si konsumen gitu. Atau enggak biasanya ada juga toko yang memberlakukan pajak di luar harga. Jadi misalnya nih ya, ada barang yang harganya tuh misalnya 10.000. Nah, si 10.000 ini belum ditambah sama pajak, misalnya pajaknya 10%. Nah, pajak yang 10% ini bisa ditanggung oleh konsumen gitu, karena dia harus bayar 10.000 pajaknya. Tapi ada juga biaya yang ditanggung oleh si produsennya. Ya bisa, produsen bisa ngelimpahin ke konsumen. Kita berarti 1 sama 2 udah benar ya. Opsi 3, berkurangnya jumlah komputer dalam keseimbangan pasar. Jumlah komputer. Kita lihat nih, benar nggak kuantitinya turun di keseimbangan? Benar kan, kuantitinya itu turun, harganya naik. Maka yang opsi 3 pun benar, berkurangnya jumlah komputer dalam keseimbangan pasar yang baru. Gitu. Yang terakhir, terjadinya kerugian alokatif dalam perekonomian atau disebutnya dead weight loss gitu. Nah, kerugian alokatif ini sebenarnya pengertiannya ini aku lihat dari sumber ya, biar lebih objektif. Nah, dead weight loss ini BTW dari ini ya, KG Weblog WordPress Credit. Nah, si dead weight loss ini adalah pengurangan surplus konsumen dan surplus produsen yang terjadi apabila output suatu produk dibatasi sehingga lebih rendah dari tingkat efisiensi optimum. Ribet ya bahasanya, tapi intinya adalah pengurangan surplus konsumen sama produsen. Karena kan tadi bisa ditanggung sama konsumen, bisa juga ditanggung sama produsen. Nah, dead weight loss ini adalah hilangnya efisiensi ekonomi bagi konsumen atau produsen karena efisiensi alokasi. Dead weight loss tercipta karena inefisiensi pasar. DWL terjadi karena ketika penawaran dan permintaan tidak berada di titik equilibrium. Titik equilibrium itu keseimbangan tadi yang kita dapat nih, perpotongan antara demand sama supply. Nah, si dead weight loss ini bisa terjadi kalau misalnya terjadi perubahan. Tadi kan harusnya itu tingkat equilibriumnya yang ini ya, tapi berubah jadi ke sini. Nah, itu tuh berarti dapat terciptanya dead weight loss. Makanya yang yang 4 itu benar, terjadi ini kerugian alokatif gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu dari opsi 1, 2, 3 dan 4 atau jawabannya gitu. Jadi itu ya untuk nomor 15. Udah selesai pembahasannya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih
kurang ngeh sama materinya bisa ditonton ulang di YouTube-nya Bersinar, dan bisa dicek juga coret-coretnya di bio sosial medianya Bersinar dari Twitter dan Instagram. Dan jangan lupa buat isi ulasan dan survei yang udah dikirim di kolom chat biar ada kemajuan ya dari Bersinar. Kak, DWL itu kalau perubahan ke arah kanan bisa juga nggak, Kak? Sebenarnya bisa-bisa aja. Kenapa? Karena DWL itu kan inefisiensi pasar ya. Jadi terjadi perubahan di keseimbangan pasar. Jadi mungkin aja, cuman secara langsung bakal kayak gimana ya aku kurang paham juga. Tapi intinya biasanya kalau kita lagi ngomongin DWL itu akibat penggunaan pajak gitu. Oke, makasih banyak teman-teman. Semoga ini ya berguna buat persiapan kalian menuju ujian mandiri, terutama SIMAK, tapi ini bisa berguna juga ya buat UTBK sebenarnya. Tapi semoga mengerti dan menyeraplah seenggaknya sedikit-sedikit materi dari ekonomi. Selamat ketemu lagi nanti minggu depan, bahas ekonomi lagi yang selanjutnya. Soalnya bisa dicek di bio Instagram sama Twitternya Bersinar. Kalau kalian mau ngerjain duluan, kita bakal ngerjain yang paket selanjutnya. Nanti boleh dicek aja di bio Instagram dan Twitternya Bersinar. Nanti kalau mau pembahasan ulang, itu bisa nonton di YouTube-nya aja ya. Jadi kalau misalnya mau pembahasan ulang, ya bisa ditonton ulang aja videonya gitu. Makasih banyak teman-teman. Kalau misalnya ada yang bisa on cam, boleh banget on cam buat kita dokumentasi dulu. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih.